Udah, amin. Amin. Kita coba ini Bu, kita sama-sama ngisi di bagian ini Ya, ya, Ustaz. yang mana di sini apa angka ya, entah angka beda untuk muzakkar ataupun untuk Benar. muannas. Nah, Ibu Hmm. coba tebak aja dulu ya. Ini misalnya saya li, nah ini empat ikhwatin ya. Nah, ini yang Empat. betul arba'u atau arba'atu. Nah, gitu ya. Tunggu sebentar. Li untuk ya. Nah, li saya memiliki Oh ya, maaf. empat saudara laki-laki. Nah, di sini menggunakan arba'u atau arba'atu untuk ikhwatin. Ikhwatin itu saudara laki-laki ya. Itu pakai ikhwatun yang kok tuh ada tak biasa ya, Ustaz, Iya, yang tak biasa. ini bentuk jama, Bu. Kalau jama terkadang ada tak marbutohnya, tapi dia bukan perempuan. Ya. Hmm. Itu kan jama taksir ya. Jama Iya, taksir iya. kadang memang kayak gitu. Bentuknya kan nggak karuan. Mm-mm. Oke, Ya singkat kalau aja deh. laki-laki pakai arba'atu atau arba'u? Arba'u, Ustaz. Bener nggak? Kalau laki-laki pakai arba'atu. Jadi dia dari bilangan 3 sampai 10 itu sifatnya berbalik, Bu ya. Iya, Nah, ingat. jadi kalau Ingat. laki-laki itu dia semua angkanya dari 3 sampai 10 ada tamar butohnya. Oh Nah, ya. gitu ya. Itu yang laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya. Dari Mm-mm. 3 sampai 10 itu malah tidak ada tamar butoh. Tidak ada Hmm. tamar butohnya. Nah, gitu ya. Nah, Oh maka ya. ini arba'u ya. Habis itu selanjutnya untuk yang ini akhawatin. Ini perempuan ya. Nah, ini pakai salatu atau maaf ya, ini arbaatu ya. Ya, arba'at. Arba'atu. Empat kan tadi. Empat. Heeh, Ikhwah ya. Tadi katanya empat ya, ikhwah. oke ini. Nah, Ikhwah. terus kalau Eh, misalnya akhwatin ini pakai salah satu atau salasu, akhwatin itu berarti dia tidak ada nata marbutoh. Salah tuh. tuh kan bersifat berbalik ya. Hmm. Hmm, Itu kan gampang. Ya. Nah, Tapi selanjutnya tanya dulu satu lagi tuh kan ada tak marbutoh, ada tak biasa ya itu ya. Tadi kok nggak salah. ini Itu namanya jama muannas salim, Ibu. Nah, jama bacanya, muannas salim bacanya. eh wasalasu akhawatin. Oh, ada Hmm, bahan alifnya ya. iya, ada Oh. alifnya. Nah, Hmm. setiap jamak muannas salim dan jamak taksir setelah angka itu pasti dia berharokatnya kasrotain semua, Ibu. Bisa. Ya, Oh, iya, iya. oke. Nah, di sini Muhammadun lahu ini pakai khomsu atau khomsatu abnain. Abna itu anak laki-laki. Oh, Hamad. Anak laki-laki ya abna jamak dari ibnun. Nah, ini pakai Hmm. khomsatu atau khomsu Om Satun bukan. Ada berapa Ustadz? Ada berapa? lima, lima Oh, anak itu Om laki-laki. Satun ya Ustadz ya. Ya, khomsatu ya kalau udah Mak. digabungkan dengan kosakata Oh, dia iya, nggak iya, boleh iya. tanwin. Oh, iya, Mak. Oh, iya, Khomsatu. iya. Nah, kalau Hmm. misalnya 8 banatin, banatin itu anak-anak perempuan. Nah, itu pakainya sama niatu atau sama ni Samani. Yang perempuan ya, Samani. ya. Nah, betul sama ni ya. Hmm. Oke, selanjutnya Indi saya memiliki. Nah, ini yang betul asyarotu kutubin atau asyru kutubin. Kalau Kutub saya kan, itu maksudnya apa ya? hmm? Jenis kelaminnya enggak? Oh, Oh, ini tidak sesuai dengan jenis kelamin oh, Ibu. Ini kan hmm. fokusnya ke kosakata Oh, iya, iya, setelahnya iya. aja untuk Iya, iya, angkanya. iya.
Mm-mm. Mhm. Kutubin itu kan dari kata kitab. Nah, ini muzakkar. Nah, maka pakai asyru atau asyaratu. Muzakkar asyaratu. Betul, asyaratu. Terus habis itu untuk ini majal wasabu atau wasabatu majallatin. Hmm, yang ketujuh ya. Ya, itu muannas Majalah ya. Mu'annas berarti majalati tin ti. Bukan itunya, kita bahas angkanya aja, Bu. Oh ya maksudnya Iya, sabu atau sabatu. tadi apa Ustaz satu lagi tadi yang depannya apa? Iya, sab'u atau sab'atu. Sab'atu. Yang satu, yang satu ada tak marbutoh, yang satu nggak ada tak marbutohnya. Yang Sab'u nggak atau pakai sab'atu. yang nggak pakai tamar buto berarti sab'atu gitu ya. Yang nggak pakai ya, sab'u. Oh sab'u. Oh Ya kan iya. majal Latin kan ini ya, mu'annas. Maka untuk Iya. angkanya kebalikannya tadi yang saya bilang ya. Kebalikannya jadinya pakai sab'u. Gitu ya. Ya kan Jadi tidak ada kalau tamar semisal, buto. ya kalau semisalnya Hmm. kosakatanya mu'annas, kalau ibu lihat nih kayak yang alif ta, ujungnya alif ta, nah berarti angkanya nggak boleh ada tamar butohnya, gitu ya. Hmm. Hmm. Kalau memang asal muasalnya itu mu'annas, tapi kalau misalnya muzakkar, kayak abnaun asal muasalnya ibnun, ikhwatun asal muasalnya akhun, kutubun asal muasalnya kitabun, ini kan semuanya muzakkar ya. Nah, maka Hmm. untuk angkanya dari 3 sampai 10 semuanya harus ada tak marbutohnya. Tamar buto iya. Hmm. Nggak Nah, nggak habis bingung yang itu, ahwat. apa Bu? Ya, yang bingung yang ada ahwatnya. Akhwat kan perempuan, jelas. Ya, maksudnya yang ini yang belakangnya itu Ustaz masih agak belum ini. Kalau yang laki-laki kan tak marbutoh, cuma yang belakang itu beda-beda aja, Eh, masih iya belum. kan aslinya gini ya, uhtun. Nah, ini jamaknya jadi akhwatun. Ya, 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 ya. ini jamaknya. Ini juga emang pakai hafalan, Bu. Nggak bisa ditakar-takar kenapa kayak gini. Ya itu makanya. Ya, harus hafal. Ya Allah, Masya Allah. Ya udah nggak apa-apa Ustaz lanjut. Terus film Mustashfa ini pakai tis'u atau tis'atu tobibatin. Hmm, apa tuh artinya Tat? Mustasfa. Nah, di dalam rumah sakit terdapat Oh, 9 dokter oh. perempuan dan 6 perawat. Sab'a dokter Ini perempuan ya. 9 ya, pakai tisu atau tisatu. Tis'u. Betul, tisu. Habis itu, wa, ini situ atau sitatu mumarridotin. Orang yang sakit bukan itu Ustaz. Bukan, tadi saya bilang perawat kan? Oh iya. Perawat perempuan. Hmm, tis apa tadi Ustaz? Tis Situ atau sitatu, sit situ ya Ustaz ya. ya situ. Kan harus Hmm. kebalikan ya, kan karena perempuan maka gak boleh ada tamar butohnya untuk angkanya. Habis itu indi. Nah ini arba'u atau arba'atu kumsonin. Oh, Kumson itu jamak dari komis. Berarti dia asal oh, muasalnya memang di muzakkar ya. Nah ini pakai arba'atu atau arba'u. arba'u. Arba'at Betul. yang arba'u ya Ustaz ya kan Kan muzakkar. Kalau muzakkar maka kebalikannya. arba'atun. Maka dia harus ada tak marbutohnya. Berarti Arba'atun. arba'atu. Arba'atu. Habis itu lihadhihi sayyaroti yaitu nah ini abwabin. Abwabin itu artinya pintu dari kata babun
ya, Hmm. maka di sini yang tepat pakai arba'atu atau arba'u. Kalau pintu itu mau Anas bukan pintu Ustaz. Masa mu'annas babun? Babun laki ya. Iya. Arba'at arba'u arba'u ya Ustaz ya. Arba'atu ya. Nah, arba'atu ya. Kenapa? Karena asal muasalnya mudzakkar, maka itu angkanya bersifat berbalik, harus ada tak marbutohnya. Ya. Iya. Ya. Habis itu fi hadhil kalimati khomsu atau khomsatu hurufin dari kata harfun. Artinya ya huruf ya. Iya. Itu ya. Fi Om hadil satu. Betul, khomsatu hurufin. Karena asal muasalnya mudzakkar, maka ya harus menggunakan tak marbutoh, yaitu khomsatu. Pusaka. Habis itu oh ya, ini azan dulu Bu ya, izin. Ya. Ya. Ya, Ustaz.
Kita mulai lagi Bu ya. Ya, Oke, Ustaz. ini selanjutnya yaitu fi madrasatina. Nah, ini 8 mudarrisatin. Ya, ini perempuan. Berarti menggunakan samaniyatu atau samani. Sama nih. Samani. Habis itu selanjutnya. Di baitina ada 10 rijalin laki-laki dan 10 nisain perempuan. Nah, ini yang pertama 10 pertama pakai asyarotu atau asyru. Asarotu. Asyarotu ya betul karena laki-laki. Habis itu kalau yang nisain pakai asyru atau asyarotu. Asru. Betul, asyru. Habis itu zahaba abi ilar riyabi qabla. Nah, ini pakai salah satu atau salah su ayyamin. Ayyam Hmm. dari kata yaum. Yaum itu berarti muzakkar ya. Hmm. Salah satu. Betul. Ini karena ada qobla, ini kayak zorof ya. Qobla itu kayak Oh, zorof. oh Berarti benar dia saya. dijarkan ya, jadinya salah sati. Oh gitu Ustaz. Oh alah, maaf. Oh dijarkan. Ya kan zorof ya. Zorof itu kayak amama, ya kan? Mm-mm. Jadi Fauqa, Fasroh. tahta. Hmm. Nah, selanjutnya, ini udah Bu ya, sampai sini. Difotoin Ustaz. Nah, bentar. Siap kita dulu ya. Ya Ustaz. Oke, selanjutnya, ini kita ke materi nahu Bu ya, karena udah lumayan. Halaman berapa Hmm, Ustaz? Lihat dulu bentar. Nahu kan. Halaman, yaitu kemarin kita pakai sampai maf'ul mutlak bukan ya kemarin? Saya nggak masuk Ustaz. Halaman berapa ya? Ya, kemarin sampai maf'ul mutlak ya. Nah, kita akan mempelajari yaitu terkait Halaman al-munada. berapa Ustaz? Halaman Halaman berapa? 32 Ibu. Ya. Atau Oh, dua. atau di sini halaman 55 ya, maaf. Oh, oke. Ya. Baik. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait yaitu apa? Hmm. Al-munada ya dan juga hukumnya al-munada itu adalah yang diiringi yaitu isim yang diiringi dengan adawatun nida
Adawatun nida Ya. itu adalah alat-alat yang mengacu pada panggilan ya. Nah, Hmm. kalau di Al-Quran kan biasanya menggunakan Ya. ya. Ya, di sini ada banyak ternyata, gak hanya ya saja. Ada ya, haya, haya, hai, Hmm. sama a. Nah, ini semuanya merartikan yaitu apa? Wahai, ya ataupun untuk mengacu pada panggilan gitu ya. Ya Jasim, berarti wahai Jasim. Nah, begitupun pula misalnya ai ustaza, ya ai Ahmadu. Nah, wahai Ahmad. Nah, ini semuanya mengacu terhadap arti wahai, yaitu yang digunakan alat-alat yang digunakan untuk apa? Untuk sebuah Panggilan. panggilan. Ya, oke. Ya. Nah, di sini oke. Oke. Nah, di Wah. sini pertama ada ya. Ya, haya, haya, hai sama hamzah. Al hamzah berarti a doang ya. Oh, A. Hamzah itu A. Oh, A. Jadi a di sini bisa berfungsi dua. Pertanyaannya sebagai kalimat, sebagai kata tanya ya. A Oh, yang itu A. kalau dalam kata A. tanya artinya apa? Apa? Allah gitu ya. Apakah? Apakah Ya. itu yang lafaz Allah itu A. bukan A? Ya, Oh. misalnya ahunaka masjidun am madrasatun. Apakah di A. sana ada masjid atau sekolah? Nah, gitu ya. Terus misalnya asyari beta kohwatan am labanan. Apakah kamu sudah meminum kopi atau misalnya susu? Nah, itu pakai A. A itu Oh, artinya apakah kalau di kata apa? tanya. Tapi kalau Oh, misalnya di huruf di sini. nida, Heeh. artinya bisa diartikan wahai, Oh, ya. wahai. Oh. Hmm. Oh, jadi dua Nah, arti. iya punya dua arti. Tapi kalau yang di versi sekarang yang kita pelajari itu artinya Wahai. wahai. Nah, apa perbedaan? Di sini ada perbedaan ya, tapi tidak dijelaskan di buku antara ya, ayah, haya, hai, dan Mm-mm. hamzah. Nah, untuk yang saya kotakin pertama, yaitu ya, ayah, haya. Nah, ini untuk berlaku untuk panggilan, tapi sifatnya jauh ya. Sifatnya Oh. jauh. Misalnya, ibu manggil anak ibu yang ada di halaman rumah karena jauh, ya kan ya dari Iya. tempat ibu berdiri, maka menggunakan iya, gitu ya. Nah, kalau Oke. misalnya seperti itu, maka dia menggunakan ya atau ayah atau haya. Nah, tapi Hmm. kalau misalnya orangnya dekat, misalnya hanya 2-3 meter aja dari Hmm. kita, maka menggunakan ai atau hamzah. Oh. Kalau orangnya dekat, ya. Jadi kalau misalnya yang ini, kalau orangnya jauh, kalau yang Ini ini, baca Quran juga sama apa beda Ustadz? Ya bunaya gitu tuh sama apa beda? ya bunaya ya sama juga berlaku ya. Oh, jauh panggilan dari jarak jauh. Mungkin. Nah, di sini ini kalau saya belajar dari sisi balagoh ya yang ada di kampus, ya ayah haya itu untuk ketika apa namanya jauh atau sebenarnya jauhnya itu bukan jauh secara secara kasat mata bisa juga ya. Misalnya jauhnya itu bermakna saking saya menghormati kamu, ya anggap posisi kita itu bagaikan bak jauh gitu ya antara langit dan bumi. Jadi dengan bentuk penghormatan saya menggunakan ya. Nah, bisa Oh, juga seperti itu. oh. Ya. Mm-mm. Sebagai bentuk Memuliakan, penghormatan atau bisa juga sebagai bentuk tanda apa namanya menghormati. ya sifat menghormati atau tanda kasih sayang. Soalnya terkesan kalau ai atau hamzah itu kayak kasar Bu. Ai, Oh, oh. a itu kayak kasar. Maka kalau pengen tenang pakai iya. Jadi bisa jadi Panggilan ya halus bunaya gitu ya, itu mungkin di Al-Quran mengacunya kepada kasih sayang ya. Ustaz. Ya, Tapi oke. kalau secara
memang secara maksudnya ya, kalau secara kasat matanya memang ia itu yaitu untuk yang berjarak jauh. Oke. Jadi kalau misalnya ai sama hamzah itu untuk yang berjarak dekat. Tapi kalau yang di Al-Qur'an itu kan dia memainkan pola balaghah ya. Jadi Oh, ini beda ya? emang mesti berjarak jauh ya? Oh, ternyata ini dimaksudkan untuk menghormati, makanya pakai ya. Oh, ini Hmm. dimaksudkan untuk tanda kasih sayang, soalnya iya itu dikenal lebih lembut ya dalam panggilan. Kalau a itu terkenalan lebih kasar. Nah, kayak Oh. gitu. Bisa kalau gitu di Al-Qur'an. Itu kita mengetahuinya harus belajar balaghah dulu. Ya. Ustaz. Nah, habis itu yubna al-munada. Al-munada itu adalah yaitu isim yang setelah huruf huruf ya ataupun setelah huruf huruf nida ya. Jadi ya Muhammadu. Nah, ini mana munadanya? Munadanya Muhammadu. Muhammad. Hai Muhammad. Fatimatu. Mana di sini munadanya? Fatimah. Fatimatu. Ya kan ya. Ayah Abdallahi. Mana di sini munadanya? Abdullah. Abdallahi. Abdallahi. Ya, gitu ya. Nah, di sini yubna al-munada ala ma yurfa bihi idza kana alaman mufrodan au nakirotan eh au nakirot au nakirotan maksudatan ya. Jadi di sini bagaimana ya munadanya itu diwajibkan marfu ya, ma yurfa bihi. Jadi lihat nih ya Fatimatu. Nah, ini juga bacanya ya Muhammadu ya, ini pakai domah ya. Maka itu karena dia marfu. Itu ketika kapan? Ketika itu berupa yaitu alaman mufrodan, yaitu ketika berupa nama orang misalnya. Ya, berupa nama orang yang mana itu notabene dia tuh sendirian. Fatimah tuh kan nama orang, terus dia sendirian kan Bu ya. Iya. Iya. Nah, habis itu Muhammadu juga sama. Dia nama Hmm. orang dan dia sendirian. Sendirian. Makanya kalau misalnya pakai nama orang itu semuanya wajib Oh, didomahkan. Ya dimakan. Jasimu, ya Ibrahimu, ya Hmm. Yusufu. Jadi nggak bisa ya Yusufa atau ya Jasima itu nggak bisa. Ya, Hmm. Itu sama dengan Quran juga sama Ustaz. eh, Kalau dengan ya bahasa Arab. semuanya harus menggunakan marfu ya. Soalnya Hmm. kan sumber daripada ilmu nahu ya semuanya itu Al-Quran ya sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau ngapalin itu, kalau kita udah tahu itu, tahu ya Ustaz, apa namanya Iya, bentuknya tahu. Ini. lebih mudah. Selanjutnya nakiroh maksudah. Nah, di sini dan juga yaitu nakiroh maksudah. Apa itu nakiroh maksudah? Nakiroh itu berarti dia semisalnya kosakata biasa tanpa adanya domir ataupun tanpa adanya alif lam ya. Tapi ya orang-orang yang nakiroh itu misalnya kita tahu tuh yang mereka itu ada di mana, yang mana mungkin mereka itu ada di depan kita. Misalnya contohnya ya, ya ya tulabu. Nah, gini Bu ya. Ya tulabu. Ini pakai tanda seru gitu kan. Ya tulabu. Tanda serunya di belakang. Ya kayak gini ya. Wahai murid-murid. Gitu kan. Uktubu. Uktubu. Ya tulabu. Uktubu. Baca. Ad-darsa. Tulislah pelajaran. Ya. Nah, kayak gini. Ya tulabu. Uktubu. Ad-darsa. Wahai murid-murid. Tulislah pelajaran. Nah, di sini tulabu ya kan gak ada alif lam ya, maka dia Nakiroh. nakiro. Tapi di sini maksudah apa sih maksudah? Maksudah itu misalnya benar-benar tertuju ya.
Maksudnya ya kepada tulab yang ada di hadapan saya ini, bukan tulab yang lain. Nah, itu Hmm. namanya maksudah. Jadi dia Hmm. sudah tahu ini tulabnya yang mana yang saya perintah, gitu ya. Nah, yang mana itu berada di hadapan dia. Ini yang saya perintah ini tulab yang ada di hadapan saya, bukan tulab yang ada di tempat lain. Nah, itu maksudnya adalah nakiroh maksudah, ya. Nah, misalnya ini juga, misalnya nih di contoh, ia junudu. Nah, ini ya. Ya junudu istami'u ila ma aqulu. Ya, wahai tentara-tentara, dengarkanlah kepada apa yang saya sedang katakan. Ya. Nah, kalau misalnya ibu atau misalnya saya jadi pemimpin perang nih. Wahai tentara-tentara, itu ngomongnya kepada yang hanya di hadapan saya atau misalnya yang di negara lain juga termasuk yang tentara ini yang saya perintah. Yang ada di hadapan. Yang hanya di hadapan saja kan? Iya. Nah, itu namanya maksudah. Ya, maksudah itu benar-benar tertuju Tertuju. ya kepada yaitu golongan tertentu. Itu namanya maksudah. Ya, tetapi secara penulisannya karena gak ada alif lam dia itu nakiro. Paham ya? Nah, kalau misalnya seperti itu nakiroh maksudah, maka dia harus dirofakan ya. Kayak gitu. Harus dirofakkan. Tadi makanya menggunakan ya junudu. Nah, kan ya. Nah, tetapi di sini ada tetapinya nih. Ya mungkin secara tulisannya dia marfu atau misalnya doma, tetapi fi mahali nasbin. Kadang ini ya. Kadang nahwu itu memang rumit ya. Nah, yang mana di sini fi mahali nasbin. Jadi secara makna ya di dalam kosakata ini secara kasat mata ya tulabu, tetapi secara maknanya di dalamnya itu sebenarnya ya tulaba. Bisa gitu ya. Jadi di dalamnya itu ya tulaba, tapi di cangkangnya itu terlihat kasamatanya sebagai ya Tulabu. tulabu. Nah, tapi Ibu gak usah dipikirin itu gimana di dalamnya itu gimana tuh. Emang bisa kelihatan ya kalau kita orek-orek ya gak usah seperti itu Bu ya. Iya. Jadi di sini apa saja yang benar-benar wajib dimarfukan, yaitu yang pertama ketika isim alam, ya nama orang misalnya yang mana itu dia bersifat sendiri, ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Aisyatu, ya Jasimu dan sebagainya. Nah dan juga yaitu nakiroh Maksud. maksudah. Ya, nakiroh maksudah itu secara kasat mata dia nakiroh, tapi tetapi dia memiliki sifat yang tertuju. Tertuju. Ya, kepada siapa nih saya berbicara? Ya, hanya kepada murid-murid yang ini aja, kepada tentara yang ada di depan saya saja. Nah, itu namanya Maksud. maksudah. Itu Bu ya. Baik. Nah, selanjutnya di sini tadi kan wajib dimarfukan dua jenis ya, alam sama nakiroh maksudah. Nah, selanjutnya di sini yun sobu al munada idza kana mudhofan au nakirotan ghairo maksudatin. Nah, di sini wajib dinasobkan dia. Kalau misalnya tadi kan dimarfukan ya. Ya kan ya. Nah, kalau ini wajib dinasobkan ketika kapan? Ketika munadanya itu berupa mudhof. Ya, paham mudhof ya? Mudhof yaitu adalah ayat abdallahi. Nah, ini kan ya ayat abdallahi. Nah, ini karena abda di sini mudhof, maka dia wajib difathahkan dia, ya. Nah, misal contoh yang lain, ini kan ya tullabu. Coba kita ubah tullabunya ini menjadi mudhof, maka jadi apa? Ayah. Ya, misalnya ya tullabal fasli. Ya kan ya? Apakah tullaba di sini sudah menjadi mudhof? Tullabal fasli. Mana mudhofnya?
Bu, mudofnya mana? Nggak tahu. Tulabal. Ini tulabal fasli. Mudofnya mana Bu Sri? Tulabal. Tulaba mudofnya. Nah, al-faslinya ini sebagai mudof Ilaih. ilaih. Nah, ketika dia menjadi mudof, maka dia harus apa yang awalnya tullabu harus menjadi apa? Tulabi. Tullaba. Kan harus Tulaba. difathahkan ya. Tullaba. Mm-mm. Oke, selanjutnya kayak misalnya tadi, ya junudu. Misalnya, ya junudu. Nah, terus kita ubah nih menjadi mudof. Misalnya, menjadi apa? Ya junud, Junuda. Ya. ya junuda. Misalnya apa ya? Ya junudal mantikoti. Mantiko itu artinya apa? Provinsi ya. Wahai tentara-tentara provinsi misalnya. Di provinsi ini, ya. Mantikoti. Nah, di sini ya setelah diubah menjadi mudhof yang awalnya ya junudu, maka menjadi apa Ibu? Junuda. Nah, menjadi ya junuda. Gitu ya. Ibu Vita paham mudhof-mudhof ilaih? Gimana Ustaz ya? Ya masih samar-samar, maaf Ustaz. Oke, mudhof-mudhof ilaih itu adalah bagaimana penggabungan dua kosakata menjadi satu kesatuan. Ya, yang mana itu yang awalnya dua benda, tapi itu dia menjadi apa? Ibaratnya menjadi satu benda ya. Nah, itu mengacu kepada mudhofnya. Contohnya misalnya ada dua kosakata babu, babun ditambah alfas, alfaslu. Ya, babun itu artinya apa, Bu? Pintu kelas. Pintu. Alfaslu artinya Kelas. kelas. Nah, habis itu digabungkan nih. Ya, awalnya pintu sendiri, kelas sendiri awalnya dua ya. Nah, habis itu digabungkan menjadi babul fasli. Babul fasli. Nah, menjadi digabungkan seperti ini ya, menjadi babul fasli. Ya. Nah, kalau misalnya seperti ini artinya menjadi apa? Pintu kelas, artinya pintu ini miliknya kelas. Ya, kalau misalnya nih pintu kelasnya rusak, habis itu dicopot. Nah, habis itu diperbaiki. Meskipun pintunya itu terpisah dari kelas, apakah identitas pintunya tiba-tiba berubah menjadi pintu rumah, apa tetap pintu kelas? Pintu kelas. Ya, tetap pintu kelas ya. Meskipun tidak nyatu dengan kelasnya. Misalnya gara-gara diperbaiki. Ya kan ya? Ya. Nah, bagaimanapun ya kelasnya nggak mesti ikut, Bu ya. Hmm. Nah, misalnya contohnya lagi, yaitu adalah kitabun ditambah al-ustazu. Ya. Nah, habis itu dijadikan mudhof dan mudhof ilaih jadi apa, Ibu? Kitabul Ustad. Kitabul Ustad. ustazi. Ustadi. Nah, yang awalnya dua terpisah antara kitab sendiri dan ustadz sendiri, akhirnya menjadi satu kesatuan, yaitu jadi apa? Kitabnya ustadz. Ustad. Nah, ustadz ini sebagai tanda kepemilikannya, yaitu daripada yang memiliki kitab tersebut. Ya, jadi kepemilikan kitabnya itu yang milik ustadz. Ustad. Nah, meskipun misalnya dua kata digabung seperti ini, misalnya kitabnya dipinjam sama muridnya, apakah ustadznya harus ngikut? Harus ditempel di bukunya? Enggak. Ustad. Enggak ya. Ya cukup dipinjam ya, ustadznya nggak apa-apa, mau makan, mau tidur ya. Tapi ya selama di situ dipinjam ya tetap identitasnya sebagai kitabnya Ustad. ustadz ya. Nah, bisa paham Bu Vita? Mudhof ilaih? Ya, insya Allah Ustaz. Oke. Nah, itu tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini sebagai mudhof,
ya, maka dia harus harus Nasobkan. dinasobkan, ya. Ya Abdallahi, ya apalagi, ya Junudal mantikoti, ya Tullabal fasli. Gitu ya. Nah, habis itu di sini juga kalau semisalnya dia itu berupa nakiroh goiro maksudah. Nah, kalau misalnya tadi yang kita bahas itu adalah nakiroh maksudah, artinya kita sudah tahu nih secara kasat mata dia memang nakiroh, tapi kita sudah tahu ya kita ini berbicara kepada siapa gitu kan ya, orangnya itu di mana di hadapan kita. Nah, kalau misalnya nakiroh goiro maksudah itu secara kasat mata dia kosakatanya nakiroh dan saya tidak bermaksud ini kepada siapapun gitu ya. Jadi kalau misalnya ya tulaba, ya ini tulabnya berlaku untuk satu dunia nih, ya. Wahai murid-murid yang ada di dunia ini gitu kan ya. Rokizu fit ta'allumi. Nah, misalnya fokuslah dalam belajar. Nah, ini untuk berlaku untuk siapapun yang beridentitaskan sebagai apa? Sebagai murid. Murid. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, dia tidak memaksudkan murid itu kepada murid apapun, pokoknya berlaku buat semua murid, ya, maka itu wajib difathahkan. Jadinya ya tulaba. Nah, gitu ya. Berlaku untuk semuanya. Kalau misalnya dicontoh, kita lihat ada nggak ya? Ini saya foto dulu ya. Saya bilang. Kalau ini contoh dari ini ya. Contoh apa namanya? Contoh dari mudof mudof semua ya. Saikos sayyaroti ini kan mudof ya kan, makanya di sini pakai fathah kan Bu ya. Habis itu ya rijalal hariki ini juga mudof ya. Ya zarrohmati pakai za ini juga mudof. Makanya semuanya pakai fathah atau mansub ya kan ya. Nah, kalau ini nih contoh nih, ini contoh yang mana itu nomor 4. Ya masyian, wahai pejalan kaki, ya jauhilah dari api. Nah ini kan berlaku untuk semua pejalan kaki. Ya pokoknya siapapun itu kalau misalnya pejalan kaki itu misalnya melihat api, ya maka dia harus menjauh dari api itu. Ya ini berlaku untuk semua pejalan kaki tanpa dimaksudkan kepada siapapun. Nah ini makanya dia menggunakan ya masyian, ya bukan misalnya yaitu menggunakan marfu yang mana di sini wajib dinasobkan. Kenapa? Karena dia nakiroh, ghairo, Sudah. maksudah. Kepada siapapun deh, pokoknya yang jalan kaki gitu kan ya. Nah, habis itu, nah kalau misalnya seseorang itu berdoa kepada Allah, maka diperbolehkan untuk mengucapkan apa? Untuk mengucapkan Allahumma, ya. Boleh mengucapkan Allahumma. Allahumma itu artinya apa ya? Ya Allah ya. Ya Allah, duhai Allah ya. Atau di sini juga boleh mengucapkan ya Allah ataupun di sini mengucapkan Allah. Nah, jadi boleh menggunakan yang mana aja. Nah, di sini apa namanya Allahumma, tapi kalau di tafsir itu ya ketika kita berdoa itu lebih kuat menggunakan yang mana Ibu? Pakai Allahumma atau ya Allah? Ya Allah. Betul, ya. Lebih kuat menggunakan yang ya Allah, ya kekuatannya. Ya, seperti itu. Maaf, lebih kuat menggunakan Allahumma, Bu. Maaf. Ya, lebih kuat menggunakan Allahumma. Allahumma.
Kayak di doa harian itu rata-rata Allahumma ya. Ya, karena di sisi faidahnya Allahumma itu memiliki kekuatan yang lebih kuat dibandingkan sebatas ya Allah saja. Ya. Oh, Masya Allah. Mm-mm. Kita juga seperti itu Bu, di berbagai kitab tafsir Allahumma itu lebih kuat dibandingkan ya Allah ataupun sebagainya. Oke, ini nanti Bu ini kalau saya keluar ini error ya. Ini. Jadi, Ya, Ustaz. baik, apa mau cukupkan sampai sini aja dulu? Ada. Maaf tadi ketiduran Ustaz. Baru masuk jam 8 lebih. Oke, mungkin kita sampai sini dulu aja nggak apa-apa Bu ya. Ya, Pak. Satu judul Ustaz. Iya, satu judul dulu ya, nggak apa-apa. Nanti Iya, minggu Pak. depan baru 2. Ya, misalnya saya lagi masa-masa ini Bu, pada tugas kuliah, akhir-akhir Oh, kuliah kan ya tugas Ustaz. numpuk semua. Semoga dimudahkan Ustadz. Amin ya Allah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, Allahumma bagi Kalau saudara qadistaudanaka ma'alam tanahu ma'alam tanah tanahu farduhu ilaina fardudhu ilaina indah hajatina ilaihi indah hajatina ilaihi walatun sina anhu walatun sina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran Ustaz. Pamit Ustaz, Bu Pita, Ya. Bu Murna. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.